Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak. Di sini kita akan belajar mengenai routing statik. Ya. Routing itu apa? Routing itu mencari jejak gitu ya, mencari sebuah tujuan yang mana kita akan menghubungkan dua buah PC yang memiliki kelas yang berbeda dihubungkan dengan dua router. Nah, di sini nanti akan kelihatan ketika dia tidak dihubungkan, tidak dijadikan sebuah routing, apa yang terjadi gitu ya. Kalau kemarin hanya ada satu router, sehingga dia tidak akan mempengaruhi ketika kita tidak adakan sebuah routing, dia akan meroutingkan sendiri dari router itu. Nah, kalau dia sudah bermain dengan dua router, maka kita harus belajar namanya routing atau mencari sebuah jalur gitu. Nah, untuk pencarian sebuah jalur itu ada dua cara. Yang pertama routing statik, yang kedua routing dinamik. Nah, kalau routing statik gimana perbedaannya dengan routing dinamik? Intinya manual dengan otomatis. Nah, yang manual yang apa? Manual itu yang statik gitu. Nah, manualnya seperti apa? Manualnya kita sebagai seorang administrator jaringan, kita harus bisa menentukan tujuannya. Jadi tujuan jalan menuju ke sebuah PC itu kemana gitu, itu routing statik. Kalau routing dinamik kita bisa otomatis menentukan jalurnya, jadi kita tinggal mengenalkan network yang berada di jaringan topologinya itu. Nah, nanti secara otomatis dia akan mencari jalur yang tercepat dan terbaik gitu. Nah, kalau routing statik tidak, dia harus menentukan jalurnya, lewatnya mana, masuknya kemana, tujuannya kemana, seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan praktekkan. Yang pertama kita ambil dua buah router. Oke, saya ambil yang 1941. Kalian nanti bisa samakan ya. Boleh juga berbeda sebenarnya, cuman kalau agak bingung mending disamakan dulu. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian saya ambil dua PC. Satu lagi device PC. Oke, kalian buat seperti ini. Oke, kalau sudah kita hubungkan, caranya diklik bagian router. Kita pakai auto connect aja ya, biar nggak bingung. Oke, kemudian router 1 ke PC 1, auto connect ke sini. Router 0, auto connect ke sini. Oke. Dia terdeteksi sebagai dua perangkat yang berbeda, sehingga dia menggunakan kabel dia terdeteksi sebagai sebuah ini yang sama ya, makanya dia pakainya kabel cross gitu. Nah, kemudian setelah itu kita mencoba membuat sesuai dengan topologi yang kita buat ya. Kita setting IP-nya dulu di bagian PC dulu ya, PC 0. Oke, sesuai dengan settingan IP yang namanya routing ya, kita harus mengisikan 3 buah alamat yang harus kita isikan. Yang pertama IP. Nah, IP di PC 0 kita setting 10.11.12.2 ya. Ini saya isikan IP kelas A. Oke, subnet mask minimal dari kelas A 255.0.0. Kemudian gateway itu tangan yang menghubungkan dengan router ya. Kita buat 10.11.12.1. Oke, kalau sudah bisa di apply, kemudian close ya. Kita klik tombol atas yang ada gambarnya topologi, diklik, kemudian masuk di PC 1, sama kita setting desktop IP configuration. IP yang berada di sebelah kanan kita set 192,
ini IP kelas C 168.1.2. subnet masknya subnet mask minimal dari kelas C 255.255.0, atau kalau kita buat slash itu slash 24. Default gateway-nya berarti IP yang menghubungkan ke router 192.168.1.1. Oke, gini ya, apply, close, kita klik topologi. Oke, selanjutnya kita akan men-setting bagian router 0 dulu. Kita klik router 0, kemudian masuk CLI, kita tekan tombol yes, saya break, enter. Oke, kita munculkan tombol keyboard bagian pojok, kita tuliskan enable dulu. Jadi ketika kita menuliskan bisa tekan tombol tab ya, untuk memunculkan sintak yang selanjutnya setelah kita menuliskan 3 digit pertama. Jadi tuliskan ENA ya, kemudian tab itu nanti akan muncul enable gitu. Di enter. Kemudian configure terminal. Enter. Oke, in. Sebelumnya saya lihat dulu topologinya, saya klik topologi. Oke, bisa dilihat Giga Ethernet 0/0 dia terhubungnya ke router. Berarti IP yang kita pakai yang kelas B. Ya, pakai yang 130.1.1.x/16. Nah, kalau Giga Ethernet 0/1 ya, dia yang terhubung ke PC 0. Jadi pakai IP yang kelas A gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat, jangan sampai kebalik 0/0 atau 0/1, karena ini biasanya yang terbalik-balik. Kalau nanti terbalik gimana efeknya gitu ya, efeknya tidak bisa terhubung gitu. Oke, masuk lagi di router 0 ya, interface ya, interface gig tab, Giga Ethernet 0/0. Oke, saya masuk di tangan yang menghubungkan ke router. Saya set IP-nya, IP address 130.100.1.1. Oke, subnet mask 255.255.0.0. Ini kelas B. Jadi saya isikan subnet mask minimal. Enter. Di enablekan no shutdown. Enter lagi, exit. Oke, selanjutnya saya masuk di tangan yang ke PC, interface gig 0/1. Enter. Oke, kemudian saya set IP-nya 10.11.12.1 ya kan, tadi kan yang 12.2 kita pakai di PC. Nah, yang satu itu yang tangan yang menghubungkan ke PC. Oke, no shutdown. No shut tab, enter. Oke, selanjutnya exit. Oke, kita klik topologinya. Selanjutnya kita set di router 1 sama seperti tadi, yes, break, enter. Oke, saya tuliskan enable, tab, enter, karena kecil ya di HP, tab, enter, in ya, interface Giga Ethernet
0/0 0/0 yang terhubung ke router. Berarti saya enter IP address-nya 130.100.1.2 255.255.0.0. Oke, no shut. Maaf. Oke. Kemudian saya exit. Selanjutnya masuk di interface Giga Ethernet 0/1. In sama interface itu sama ya. Tinggal kalian mau menuliskan lengkap atau tidak, itu boleh. 192.168.1.1 255.255.255.0. Oke. No shut. Ya. Oke. Selanjutnya, ini kan sudah hijau semua ini ya. Yang tandanya setiap tangan itu sudah di set IP-nya. Itu tandanya hijau itu seperti itu. Tapi apakah dia bukti dia sudah bisa terkoneksi? Belum tentu itu ya. Kalau kita belajar routing ini belum tentu gitu. Buktinya apa? Coba kita klik tombol 3 di sini, kita lihat skenarionya. Kita mencoba mengirimkan pesan. Klik pesan, masuk ke router 0. Ini bisa, ya kan? Karena satu kelas. Ya, antara tangan PC 0 dengan Giga Ethernet 0/1-nya tadi kan satu kelas. Coba kita nyebrang PC 0 ke router 1. Tentunya tidak bisa karena dia belum diroutingkan. Istilahnya kita mau lewat jalur, kita mau berhubungan dengan desa yang berada di luar desa kita harus kulon-nuwun dulu gitu. Apalagi ke PC 1, dia pasti tidak bisa. Nah, violet. Oke, terlihat di sana violet. Oke, itu gunanya kita harus meroutingkan. Istilahnya memperkenalkan. Ketika kita PC 0 ke PC 1, dia mau berhubungan, berarti kita harus mengenalkan dulu. Lewat siapa? Lewat routernya gitu. Jadi router itu yang jadi monitoringnya. Dia harus dikenalkan. Gitu. Oke, ini saya tutup dulu. Masuk ke router 0. Ya, jadi memperkenalkannya gimana? Memperkenalkannya kita klik exit dulu. Maaf. Jadi benar sudah masuk di config. Selanjutnya kita IP add. Karena kita mau konfigurasi router 0, berarti yang kita kenalkan itu network dari PC 1. Jadi PC seberang. Berarti 192.168. Networknya berapa? 1.0. Oke. Ini nggak perlu saya bahas ya. Ini network dari IP yang ada di PC 1. Besok kalau kalian perlu pembahasan perhitungan network seperti apa, besok kita bahas di lain waktu. Oke, ini networknya. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Jadi ini perintah untuk membuat routing. Oh maaf, ini tadi bukan IP add, saya hapus lagi. IP root. Nah, gini. IP root 192.168.1.0 spasi subnet masknya titik spasi, kemudian kita isikan DST-nya ya. DST itu siapa? DST itu IP yang
berada di router sebelah ya. Jadi IP lewat jalur masuknya itu mana ya, lewat jalur masuknya tadi 130.100.1.2 ya, DST hostnya ini. Jadi ketika kita mau memasukkan routing di router sebelah, itu yang pertama tuliskan IP root spasi network, IP network yang berada di PC sebelahnya, kemudian subnet masknya berapa, spasi DST hostnya. Jadi memasukinya itu lewat IP berapa, itu enter, udah cukup ini. Kemudian kita masuk di router 1 CLI, oke. Ini masih di config strap if, berarti harus di exit dulu. Karena apa? Ketika ini ada if, itu berarti masih berada di sebuah interface. Terlihat ya, ini masih berada di Giga Ethernet 0/1. Kita exit dulu. Nah, seperti ini sudah config, berarti dia sudah keluar. Oke, keluarnya bukan keluar dari routernya, tapi dia konfigur terminal, jadi masuknya di config. Oke, selanjutnya IP. Berarti kalau ini IP-nya siapa gitu ya, IP root. Kalau ini IP network dari router dari PC 0 10 titik 0 titik 0 titik 0. Oke, kemudian 255 subnet masknya 0.0.0. Oke, berarti DST nya berapa, jalur masuknya 130.100.1.1. Oke, tekan enter. Oke, nah kalau sudah seperti ini namanya dia sudah memperkenalkan IP network dari PC sebelahnya gitu ya. Coba kita lihatkan skenarionya. Kita mencoba mengirimkan pesan dari PC 0 ke router 0 dulu. Tentunya bisa, karena dia satu network. Kita memanggil ke router sebelahnya, PC 0 ke router 1, successful. Oke, kalau ke router sebelahnya bisa, otomatis ke PC 1 harusnya bisa. Oke, valid. Coba kita lihat. Biasanya seperti ini hanya butuh waktu. Kita coba yang kedua. Pesan. Nah, dia sudah bisa. PC 0 ke router 1. Sekarang PC 0 ke PC 1. Successful ya. Oke, sebaliknya. Dari PC 1 mengirimkan pesan ke router 1. Successful. PC 1 mengirimkan pesan ke router 0. Successful. Oke, yang terakhir PC 1 memanggil PC 0. Nah, semuanya sudah successful, yang artinya dua buah PC itu sudah terhubung walaupun dipisahkan dengan 3 kelas IP, ya kan? Dari PC 0 ke router 0 dia kelas A, router 0 ke router 1 kelas B, router 1 ke PC 1 dia kelas C. Itulah fungsi dari routing. Jadi menghubungkan dua kelas yang berbeda, yang mana dia bisa terhubung antar dua kelas tersebut gitu. Jadi nanti kalian bisa dibuat screenshotan seperti ini, PC 0 ke PC 1, PC 1 ke PC 0. Ini sudah mewakili dari hasil pengiriman pesan yang tadi. Kenapa kok dilakukan pengiriman pesan yang tadi? Dia hanya untuk ngecek. Ketika PC 0 ke router 1 bisa, PC 0 ke PC 1 tidak bisa. Berarti alasannya kenapa? Nah, itulah. Jadi kita bisa mendeteksi, oh berarti yang bermasalah di router satunya. Gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi nanti intinya di akhir dari praktikum kalian bisa screenshot PC 0 ke PC 1, PC 1 ke PC 0. Sudah cukup mewakili dari semua yang sudah kita lakukan di pengiriman pesan yang tadi.
Cukup sekian, semoga kalian bisa memahami konsep dari routing statik, yang mana setiap kita mau mengirimkan pesan dengan berbeda kelas IP, kita harus memperkenalkan yang namanya IP network dan destination hostnya. Jadi IP network itu IP kelas tujuan, IP network dari kelas tujuan. Kalau DST itu istilahnya pintu masuk menuju kelas tujuan, seperti itu. Nah, masalah perhitungan IP network berapa itu bisa dipelajari di pertemuan yang selanjutnya apabila kalian belum mengerti. Tapi selebihnya apabila kalian sudah mengerti, lebih baik seperti itu. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.